Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Praktis hari ini. Sebelum kita ke materi PLP selanjutnya, terlebih dahulu saya akan membahas tentang latihan soal yang kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Langsung saja ya anak-anak. Memasuki materi pelajaran PLP pertemuan kedua masih sama dengan bab 1 yaitu manusia dan lingkungannya. Hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu keberlangsungan hidup suatu makhluk hidup bergantung pada lingkungannya. Dinamakan hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Kalian bisa lihat gambarnya. Di situ bisa saya jelaskan bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan semua saling bergantung satu sama lain. Masing-masing saling membutuhkan baik unsur biotik maupun abiotik. Bisa kalian lihat pada gambar, tanaman membutuhkan manusia, manusia membutuhkan tanaman, hewan membutuhkan tanaman, hewan juga membutuhkan manusia, manusia juga membutuhkan hewan, begitu juga cahaya matahari. Hubungan timbal balik antar makhluk hidup membentuk suatu ekosistem. Jadi, ekosistem di sini adalah sistem ekologi yang terbentuk karena hubungan timbal balik yang tidak dapat terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Macam-macam ekosistem. 1. Ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Contohnya, ekosistem sungai, ekosistem padang rumput, ekosistem laut, ekosistem danau, dan ekosistem gurun. 2. Ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh ekosistem buatan: sawah, bendungan, kebun, hutan industri, dan waduk. 3. Ekosistem suksesi, yaitu ekosistem yang terbentuk karena didahului oleh kerusakan. Salah satu contoh ekosistem suksesi terjadi kebakaran hutan, tetapi tidak semua makhluk hidup musnah. Misalnya semak-semak. Beberapa minggu kemudian tumbuhlah rumput dan beberapa tumbuhan lainnya. Pada jangka waktu tertentu, terjadilah ekosistem hutan baru. Dari setiap ekosistem yang ada, memiliki keanekaragaman hayati di dalamnya. Contoh keanekaragaman hayati yaitu berbagai jenis spesies tumbuhan dan hewan yang ada di bumi. Pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk kehidupan.
1. Sebagai keseimbangan alam. Dengan adanya keanekaragaman hayati, maka dapat menjaga stabilitas iklim, mempertahankan persentase O2, CO2, mencegah erosi, dan mempertahankan siklus air. 2. Sebagai sumber pangan, yaitu hewan dan tumbuhan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. 3. Sebagai sumber kesehatan. Berbagai jenis tanaman dan keragaman jenis spesies liar berpotensi sebagai sumber obat-obatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.